kami calon guru penggerak Kabupaten Subang angkatan 10. Saya Asep Sepullah dari SMK Negeri 1 Subang. Saya Bu Permana dari SD Negeri Sentra Mana. Saya Ibu Budianto dari SD PYT Baskara. Kami akan melaksanakan kegiatan praktik coaching sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Subang. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kamu hari ini? Alhamdulillah Pak Asep, baik sekali hari ini. Allah memberi kesehatan kepada saya bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih, kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan hari ini saya akan melakukan kegiatan bersama Pak Uu sebagai sebuah obrolan pra-observasi Pak Uu ya. Sebab Pak Uu sebelum melakukan kegiatan coaching di awal saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Uu. Begini Pak Uu, hal pertama yang ingin saya tanyakan adalah tentang rubrik Pak. Rubrik penilaian kita hari ini gitu ya. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati Pak. Ya, kemudian saya akan menilai juga apakah alur nanti obrolan antara Pak U bersama Pak Iim ya, bersama Pak Iim nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan kepada Pak Iim, kemudian bagaimana Pak Iim merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, tapi jangan lupa juga bahwa Pak U harus menerapkan prinsip-prinsip coaching Pak ya. Itu diantaranya adalah tentunya satu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian memaksimalkan juga potensi. Nah, dari dasar berpikir tadi, saya ingin bertanya begini Pak, kompetensi apa nih Pak ya yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, terima kasih. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present ya, atau kehadiran penuh. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya adalah mendengarkan secara aktif ya. Kemudian untuk menggali permasalahannya itu yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan bisa lebih mempermudah. Baik, wah ini menjadi sebuah prinsip yang memang sangat cocok sekali Pak dengan alur. Nah, tapi kompetensi spesifik nih yang ingin Pak UU gali dalam kegiatan coaching nanti itu apa nih Pak? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kedepankan yang paling dikembangkan yaitu dua ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, jadi mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan secara berbobot Pak ya. Nah, kemudian ini Pak, indikator yang bagaimana sih yang Bapak inginkan dalam kegiatan coaching nanti Pak sama Bapak ya? Yang saya inginkan nanti ketika saya melakukan coaching dengan Pak itu, saya ingin coaching bisa menemukan solusinya yang diinginkan, solusi yang diinginkan dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Oke, wah baik Pak UU, ini sangat bagus sekali. Kemudian saya pikir bahwa mudah-mudahan
dengan alur yang sudah direncanakan, Pak UU sama Pak Iin nanti bisa melakukan kegiatan coaching dengan baik sesuai dengan alur yang sudah kita pelajari sebelumnya, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan solusi-solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi oleh coaching Bapak. Terima kasih Pak UU sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Selanjutnya nanti izinkan saya melakukan kegiatan observasi dalam kegiatan coaching yang akan Pak UU lakukan kepada hari ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama Pak UU. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Pak Iin, sehat gimana? Siang Pak. Pak Iin, apa yang bisa saya bantu hari ini? Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam bidang pengelolaan. Iya, luar biasa. Kalau begitu, apa tujuan Pak Iin dalam meningkatkan kompetensi Pak? Saya ingin meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan kelas sehingga nanti saya menjalankan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Ya. Barangkali selama ini apa yang sudah saya lakukan untuk mencapai tujuan ini? Saya sudah melakukan beberapa hal Pak, misalnya tadi menggunakan metode pembelajaran. Namun masih saja ada anak-anak pas waktu pembelajaran ada yang ngobrol, berisik, ngobrol sama temannya, ngomong. Jadi Pak kelas kelas sama gurunya. Jadi sehingga kemudian tidak berjalan dengan bagus. Jadi yang menjadi tantangannya itu yang jadi tantangan utama apa? Itu Pak, untuk mengondisikan anak bagaimana anak siap untuk belajar dan dapat memahami apa yang mereka pelajari. Iya, itu tantangannya ya. Oke. Kalau melihat dari apa yang ditemukan dari tantangan itu, yang dibutuhkan Pak Iin sekarang seperti apa? Ya, yang saya butuhkan Pak untuk ini adalah pemahaman saya dulu Pak tentang bagaimana caranya mengkondisikan anak, bagaimana caranya untuk membuat anak menjadi lebih fokus dalam belajar, mereka bisa belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau begitu sedikit kita bahas ya. Barangkali ini sedikit kita bahas mengenai strategi untuk bagaimana mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, kemudian yang kadang-kadang bicaranya itu keras-keras, gitu, mengganggu orang lain. Ya barangkali kita bisa membicarakannya. Oke, yang pertama ini barangkali kita perlu memahami ya penyebab siswa suka berbicara tersebut. Kira-kira menurut Pak Iin sebab apa, menyebabkan apa kira-kira mereka berbicara di saat belajar? Oke, salah satunya Pak, mereka tidak berbicara atau tidak fokus dalam pelajaran, mereka tidak mengerti Oh iya, apa yang dilakukan atau apa yang dilakukan oleh gurunya, sehingga mereka mencari cara apa perhatian dari gurunya supaya lebih diketahui. ya. Lalu kalau begitu kan ini kendalanya mereka dengan main-main seperti itu ini kurang memahami ya. Betul. Cara agar mereka bisa lebih memahami kira-kira langkahnya seperti apa? Jadi saya akan coba dengan cara lebih memperbaiki pelajaran sedikit Pak. Oh, iya. Jadi mereka bisa fokus ke pembelajaran, kemudian bisa menggunakan berbagai metode pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran satu itu tidak hanya satu metode, bisa menggunakan berbagai metode atau mungkin menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Oh, ya, berarti bagus lah. Dengan ice breaking ya, dengan langkah-langkah itu mungkin anak bisa lebih konsentrasi kepada pembelajaran. Jadi kita harus melakukan hal tersebut. Ya. Kira-kira dukungan yang dibutuhkan oleh Pak Iin itu yang diperlukan apa? Apa dari sekolah, apa dari teman sesama guru, gitu. Seperti apa? Ya, yang pertama mungkin dukungannya yang saya butuhkan dari rekan dulu Pak. Saya ingin sebenarnya teman diskusi, teman berbagi cerita dengan guru bagaimana cara untuk mengkondisikan anak. Kemudian yang dibutuhkan juga dari pihak sekolah mungkin menyediakan berbagai macam media pembelajaran. Mungkin ini kepala sekolah ya, ataupun
cepat lebih baik Pak. Jadi akan cepatnya saya melakukan. Yang cepat itu yang bagus ya. Betul. Jadi cepatnya saya akan melakukan apa yang sudah direncanakan. Bagus. Ya bagus kalau begitu, lebih cepat lebih baik untuk melaksanakannya. Begitu. Sepertinya pembicaraan kita cukup seperti itu ya Pak ini. Jadi sudah langkahnya, aksi nyatanya sudah direncanakan, waktunya juga sudah direncanakan, tinggal eksekusi pelaksanaannya. Dan juga dari apa yang dipaparkan oleh Pak Yim itu sepertinya kesempatan untuk bisa lebih berubah lebih baik itu bisa dilakukan. Intinya sudah bisa dilakukan seperti ini. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ya, Diskusinya hari ini. sami-sami. Baik, Ya, sami-sami. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Uru. Waalaikumsalam, Pak Asep. Iya, alhamdulillah ketemu lagi nih ya, Pak Ya, Uru. ya. Setelah Pak Uru melakukan kegiatan coaching tadi bersama Pak Iim, alhamdulillah saya melihat bahwa terjadi chemistry lah ya, Ya, ya. Pak Uru bersama Pak Iim dalam kegiatan coaching tadi, dan sekarang kita akan melakukan obrolan pasca observasi ya. Yang pertama tadi saya sangat senang sekali sudah melihat obrolan proses coaching antara Pak Uru dengan Pak Iim dengan begitu baik gitu ya. Nah, tapi bagaimana nih perasaan Pak Uru, penilaian Pak Uru terhadap dari Pak Uru sendiri, kemudian performa dalam kegiatan coaching tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Uru bersama Pak Iim. Apa nih yang Pak Uu pikirkan kegiatan coaching tadi itu seperti apa? Terima kasih Bapak. Jadi yang tadi saya lakukan dirasa menurut ukuran saya itu sudah sesuai ya, sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Ya, kemudian kenapa demikian? Karena tadi itu saya menanyakan bagaimana tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi nyatanya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, sehingga alur tersebut akan bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ditanya tujuan itu nanti apa tadi itu Pak Yuri sudah mengungkapkan apa permasalahannya dengan lugas, kemudian dia dengan permasalahan itu bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan. Karena dalam pertanyaannya tadi juga ulangi lagi saya menanyakan bagaimana tujuan dan sesungguhnya. Barangkali seperti itu Pak. Oke, betul sekali Pak Uu. Saya pun ketika mengamati gitu ya kegiatan coaching yang Pak Uu lakukan bersama Pak Iim itu memang sudah sangat apa ya sesuai lah ya dengan alur. Kemudian Pak Uu memposisikan dirinya tidak sebagai apa ya seperti orang yang serba bisa gitu ya, tapi sangat bersahabat, sangat membuka, dan ternyata obrolan tadi dalam kegiatan coaching Pak Iim ujung-ujungnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Uu dia bisa menemukan sendiri Pak solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Sehingga saya pikir bahwa prinsip-prinsip coaching sudah Pak Uu lakukan dengan baik, dengan benar, kemudian Pak Iim bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, sehingga prinsip-prinsip dasar kegiatan coaching ini bisa terlaksana sesuai dengan prinsip tirta, kemudian sangat baik alurnya dan menghasilkan solusi yang maksimal. Itu Pak Uu penilaian saya. Ya. Bagaimana nih Pak Uu mendengarkan feedback dari saya? Ya. Terima kasih Pak Asep. Saya merasa senang sekali atas pendapat Bapak. Namun kalau demikian saya juga tidak akan terlena dengan sanjungan dan juga apresiasi ya progres dari Bapak. Nanti saya juga akan lebih mengembangkan kompetensi tersebut ya menjadi lebih baik seperti itu.
kondisi seperti itu ya, yang terjadi seperti itu, kira-kira bagaimana nih langkah antisipatif Pak Ibu supaya kedepannya tidak terbuai seperti itu Pak? Ya betul Pak, tadi itu karena awal saya menggali permasalahan dengan tujuan, kemudian bagaimana aksi nyatanya yang akan dilakukan. Jadi Pak Yim sangat berkumpul dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, sehingga saya juga terbuai kemudian terbawa dengan emosional yang dia bawakan. Sepertinya permasalahan yang dihadapi cukup lumayan berat juga, karena memang kaitan dengan tanggung jawab dia di dalam kelas. Nah ke depan mungkin karena memang saya juga perlu ada kontrolnya juga ketika posisi seperti itu. Insya Allah saya akan meningkatkan kompetensi lagi dengan melakukan teknik stop ya, untuk proses coaching dan menerapkan mindful listening saat coaching berjalan. Jadi konsentrasi tidak kabur, kemudian juga permasalahan yang dihadapi juga tidak kabur. Terima kasih. Seperti itu Pak Asep. Iya baik, oh Masya Allah, ini adalah sebuah pola pikir yang sangat baik. Nah kemudian dari diskusi kita kali ini nih, apakah Paulus sudah membayangkan gitu ya terhadap hal yang akan Bapak lakukan ya, untuk meningkatkan lagi performa Bapak dalam kegiatan coaching berikutnya? Ya, terima kasih. Sepertinya dengan kegiatan ini saya dapat pengalaman luar biasa, karena di lingkungan saya di sekolah itu banyak permasalahan-permasalahan yang memerlukan coaching seperti ini. Jadi saya nanti mungkin ketika menemukan mau curhat atau seperti apa tekniknya, yang jelas saya akan terjun dan akan lebih sering lagi untuk melakukan coaching ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan saja saat ada teman yang punya masalah, saya akan membimbing untuk mencari solusinya dengan prinsip coaching ini, sehingga prinsip coaching yang kita pelajari betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Pak. Baik Pak Ubu, luar biasa sekali, dan saya akan sampaikan bahwa hasil pengamatan saya kali ini akan saya tuangkan nanti dalam catatan ya, dalam form supervisinya. Kemudian sebagai penutup nih, apa yang Pak Ubu dapatkan dari proses kita hari ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi yang saya dapatkan, semakin banyak kita melihat atau mengcoaching orang lain, kemudian semakin terlihat kekurangan kita. Jadi menyadari kekurangan yang ada pada diri saya, akhirnya saya semakin sadar bahwa ternyata untuk memperbaiki diri itu kadang-kadang ya caranya dengan seperti ini. Kadang-kadang dengan komunikasi dengan orang lain, nah, dengan permasalahan yang dimiliki orang lain, oh ternyata tanpa disadari permasalahan itu pun ada pada diri kita. Sehingga untuk memperbaikinya insya Allah ke depan akan saya lakukan bagi diri saya juga dan juga untuk teman-teman. Terima kasih Pak. Iya, subhanallah, terima kasih Pak Ubu. Apa yang sudah kita lakukan pada kegiatan hari ini tentunya mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi buat kita untuk memperbaiki lagi, kemudian kita bisa mengimbaskan dari berbagai macam materi yang sudah kita dapatkan dalam kegiatan kita bersama rekan-rekan sejawat kita di sekolah kita masing-masing, dan mudah-mudahan